Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman, dari Sabang hingga Merauke. Kita hidup berdampingan dalam perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun, di balik semua perbedaan itu, ada satu hal yang menyatukan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi, bagaimana keberagaman ini terbentuk? Apa manfaat dan tantangannya? Dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menjaga persatuan di tengah perbedaan? Melalui video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang keberagaman dan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai. Saya Emsa Arbi akan menjelaskan pengertian keberagaman. Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat berbagai perbedaan dalam suatu kelompok masyarakat. Di Indonesia, keberagaman mencakup berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, serta latar belakang sosial dan ekonomi. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Saya Fazil Afisyah akan membacakan pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Istilah ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan, semua tetap bersatu dalam satu bangsa dan negara. Semboyan ini menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk menciptakan persatuan dan keharmonisan. Kenalkan, nama saya Adnan Aditya Saputra. Bentuk keberagaman di Indonesia. Keberagaman Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek antara lain. Keberagaman suku bangsa, contohnya Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, Papua, dan lain-lain. Keberagaman agama. Indonesia mengakui 6 agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman budaya, rumah adat, pakaian tradisional, tarian daerah, dan makanan khas yang berbeda di setiap daerah. Keberagaman bahasa, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terdapat ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Iksan. Pentingnya keberagaman dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada di Indonesia harus dikelola dengan baik agar tetap menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menjaga toleransi, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fikri Januardi akan menjelaskan 4 contoh keberagaman Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali tradisi yang mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat. Berikut adalah beberapa contoh keberagaman tradisi di Indonesia. 1. Upacara adat Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi Rambu Solo. Upacara pemakaman yang sangat penting dalam budaya Toraja. Upacara ini dilakukan dengan meriah, melibatkan keluarga besar dan biasanya diadakan selama beberapa hari.
Tradisi ini juga melibatkan ritual penyembelihan hewan sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Maknanya menunjukkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dan menjaga hubungan dengan leluhur. 2. Upacara adat Ngaben, Bali. Tradisi Ngaben adalah ritual kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu Bali untuk membebaskan jiwa yang telah meninggal agar dapat kembali ke alam reinkarnasi. Upacara ini sangat meriah dan penuh warna, melibatkan arak-arakan dan persembahan. Maknanya untuk membersihkan jiwa dan memberi jalan bagi roh yang meninggal untuk kembali ke alamnya. Sebelum itu, mari kita simak video berikut dari video Kok Bisa tentang bagaimana jika hanya ada suatu suku di Indonesia. Belajar PKN dari SD bikin kita tahu kalau jumlah suku bangsa di Indonesia bukan cuma puluhan atau ratusan, tapi bahkan sampai ribuan. Banyak banget. Mungkin teman main kita, tenaga kita, atau guru-guru kita datang dari suku yang berbeda. Kebiasaannya beda, bahasanya beda, dan ada aja perbedaan lain yang sebetulnya bikin budaya kita makin kaya, meski kadang jadi bibit kesalahpahaman. Dan kalau udah salah paham, malah bisa jadi bibit pertikaian. Tapi sekarang coba kita bayangin, apa jadinya negara kita kalau cuma ada satu suku di Indonesia. Kalau itu kejadian, tentu aja kebiasaan masyarakat jadi sama, bahasanya sama, dan bisa jadi udah nggak ada lagi alasan untuk kita berantem. Singkatnya, mungkin keadaan tadi bisa bikin negara kita jadi lebih tentram. Tapi itu baru berandai-andai, karena nyatanya nggak ada negara yang cuma punya satu suku. Kalaupun ada yang mendekati, itu adalah negara ini, yang hampir semua penduduknya dari suku yang sama. Terus, sekarang pertanyaannya, apakah mereka tentram-tentram aja? Sepertinya kelihatannya kayak gitu. Tapi tunggu dulu, sebenarnya ketentraman negara dengan cuma satu suku itu bukan jaminan pasti, dan masih sering diributin karena para peneliti juga nggak yakin. Karena negara kayak gitu justru ada kemungkinan buat jadi lebih tertutup sama orang asing, dan bikin negara itu jadi lebih antisosial. Dan sebenarnya ada aja negara-negara yang penduduknya beragam, tapi juga bisa tentram dan damai. Nggak perlu nyari jauh-jauh, kita bisa tinggal nengok ke tetangga kita satu ini, yang ngakuin banyak agama dan di saat yang bersamaan bisa hidup damai berdampingan. Ngomongin soal satu suku, dunia punya pengalaman pahit gara-gara orang pengen lumpas keberagaman di suatu tempat. Ada orang ini yang pengen bikin sukunya superior sendiri dan ngehasut seisi negara buat numpas kelompok tertentu. Dan itu gak cuma sekali kejadian, banyak kelompok lainnya di dunia yang berusaha ngilangin kelompok suku lainnya. Dan semuanya sama, semua disulut sama bensin bernama cerita-cerita kebencian yang disebarkan ke banyak orang. Kalau udah gitu, lewat satu api kecil aja semua bakal terbakar. Dan pastinya itu gak boleh terjadi lagi. Sekarang, ayo kita lihat ke negara kita sendiri. Rasanya mustahil dibikin jadi satu suku karena dari ribuan suku yang ada, lahir ratusan adat dan budaya yang ngebentuk Indonesia. Bahasa persatuan kita dari bahasa Melayu, yang meski sedikit dipakai pada masa itu, akhirnya dipilih jadi bahasa persatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Jawa kuno. Tapi nggak usah jauh-jauh, kita pun bisa ke kondangan pakai kain dari Makassar, makan pempek Palembang sambil dengerin lagu campur sari yang bikin air mata bercucuran karena inget mantan. Jadi lewat video ini kita makin sadar kalau keberagaman mesti kita syukuri. Kini tugas kita buat saling memahami dan bekerja sama dalam satu cerita yang sama, Indonesia. Sebuah negara yang punya ribuan beragam suku dan budayanya, tapi tetap satu juga. Dan seperti biasa, terima kasih. Maaf jika videonya sedikit berbelit-belit, dan kalau ada suara yang berisik dan tidak jelas, sekali lagi saya mohon maaf. Karena ini recordingnya siang, kalau malam banyak suara serangga ya teman-teman. Jadi balik lagi ke topiknya. Dari yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, kita tahu kalau keberagaman itu adalah sebenarnya anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi kekuatan dalam persatuan bangsa ini. Menurut sumber yang saya baca nih, saya rangkum sedikit. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat, perbedaan seperti pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, dari artikel tersebut menjelaskan tentang keberagaman itu adalah bagian dari kehidupan bangsa dan bernegara. Tentunya juga didorong bersama pemerintah agar suatu persatuan dan kesatuan itu tercapai yang membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang saya dan Kepala saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama dalam video.
Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita terus jaga persatuan dan keberagaman. Salam Bhinneka Tunggal Ika.